Selamat datang kembali di my channel Cici Lestari. Halo, apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja. Dan untuk para crosswatchers, halo, apa kabar? Senang berjumpa dengan dirimu. Aries, di bulan Juni 2020 ini, apapun tarot reading yang akan saya bacakan ini masih bersifat sangat-sangat general, yaitu yang bersifat umum-umum saja. Jadi tidak akan bisa beresonansi dengan setiap Aries yang ada di Indonesia dan sekitarnya. Dan tentunya apapun tarot reading yang akan saya lakukan ini tidak usah terlalu serius ya, dipikirkan terlalu jauh, karena ini adalah hiburan. Dan jika tidak beresonansi, segera saja berpindah ke channel yang lain. Oke, Aries Juni 2020, selamat datang. Oke, Aries Juni ya. Saya awali dengan hoki atau luck ya, atau keberuntungan. Oke. Untuk semuanya yang baik yang berkarir atau yang berbisnis di bulan Juni, sebenarnya sudah diawali di bulan Mei ya, bahkan ada beberapa Aries yang sudah mengawali di Maret April ya. Nah itu tapi sekarang dirimu benar-benar harus bisa menentukan adanya suatu keputusan, adanya suatu ide bahwa segala sesuatu itu memang harus diseimbangkan. Jadi dirimu harus bisa menyeimbangkan, harus bisa segala sesuatunya itu harus ada keputusan. Nah, sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi. Jika selama ini dirimu masih memikirkan jalan mana yang terbaik, atau berapa keuntungan yang akan didapat, atau apakah saya masih bisa bernegosiasi atau masih bisa bertahan di karir yang sama. Sekarang waktunya membuat keputusan, ya, apapun itu. Baik jika dirimu bisa bertahan atau kemudian atau masih harus berpindah. Nah, saya awali dulu yang di karir. Yang di karir, keputusan itu harus dibuat, harus diambil ya, harus diambil bagi yang merasa karirnya dirimu sudah paham, sudah mengetahui bahwa akan ada pemutusan hubungan kerja, maka sudah waktunya dirimu sebenarnya sudah mempersiapkan ya, sudah mempersiapkan jauh-jauh hari bahwa sudah waktunya dirimu harus bisa mempertahankan kondisi keuanganmu berdasarkan semua keilmuan yang dirimu miliki. Jadi banyak yang melakukan pekerjaan di rumah, ya, pekerjaan yang dilakukan di rumah pasti banyak berhubungan dengan internet ya. Nah, di sini benar-benar dirimu harus bisa mengkalkulasi berapa yang harus dirimu keluarkan apabila memang dirimu sudah memulai untuk melakukan pekerjaan dari rumah. Baik itu dirimu putuskan untuk bertahan dengan pekerjaan yang sama, dan dirimu pun membuat membuat pekerjaan lain lagi. Jadi adanya bisnis baru nih, selain dengan karir yang lama. Jadi ada double job yang berbeda di sini ya. Ada yang memutuskan seperti itu. Tetapi apabila dirimu masih bertahan dengan karir yang ada, tidak mau mengambil bisnis lain, maka benar-benar dirimu harus bisa mempertahankan keuanganmu berdasarkan kemampuanmu sendiri. Jadi kalau dirimu punya koneksi ya di luar, sepertinya itu saat bulan Juni itu tidak banyak membantu. Jadi benar-benar dirimu harus bisa mempertahankan sesuai dengan kemampuan, keilmuan dirimu sendiri. Ya, jadi ya memang dirimu harus bisa ya punya kepercayaan diri ya, tentunya ya harus punya kepercayaan diri yang tinggi karena memang dirimu memiliki semuanya itu, gitu ya. Kalaupun bekerja keras sih sepertinya sih fleksibel ya, karena dirimu bisa menyeimbangkan antara hubungan kehidupan pribadi dengan berkarirmu dirimu sendiri dan berbisnis apabila dirimu memutuskan mengambil dua pekerjaan yang berbeda. Nah ini ya. Dan yang bagi yang berbisnis, keputusan yang dirimu pastikan di sini yaitu
Kalau untuk maju sepertinya tidak mungkin, kalau untuk mundur pun sepertinya rugi amat ya. Nah, jadi tetap bertahan untuk tidak mengeluarkan cost yang banyak ya, tidak banyak expenses yang dikeluarkan. Jadi memang harus benar-benar mengencangkan ikat pinggang lah ya. Banyak yang akan dikurangi pos-posnya itu ya, banyak yang akan diperbarui, yang di-delete gitu. Nah, dan tentunya sepertinya ya memang dirimu harus mencari jalan lain agar bisa mempertahankan bisnis yang sudah ada. Kalaupun dirimu punya koneksi atau korelasi dengan yang lain-lain, sekali lagi itu memang sangat dirimu sangat tergoda dengan kemudahan koneksi, tetapi jangan buru-buru untuk memutuskan suatu hubungan baru ya dalam hal berbisnis ya, karena koneksi yang sudah ada itu pun juga tidak banyak berbuat kebalik saya ngomong, tidak bisa berbuat banyak. Nah itu ya, jadi memang di bulan Juni benar-benar harus mencari jalan yang terbaik, menghindari jalan yang terburuk, dan mencari jalan yang terbaik agar semua kondisi keuangan itu benar-benar minimal bisa bertahan. Kalaupun ada yang mendapatkan pemasukan justru dari sektor lain ya, bukan dari tempat dirimu saat ini bekerja atau berbisnis itu. Ya, harus bekerja keras ya. Jadi di sini benar-benar kemampuanmu benar-benar berdasarkan keahlian dirimu sendiri ya. Nah, sekarang saya beranjak ke yang masalah percintaan. Pada dasarnya, percintaan itu memang harus diupayakan ya. Jadi tidak hanya salah satu pihak saja yang harus aktif melakukan pendekatan atau melakukan menunjukkan rasa kepeduliannya, bukannya satu pihak. Maka harus ada dua belah pihak yang harus saling menunjukkan itu semua. Nah, bagi Aries ini rata-rata ya, baik yang yang single maupun yang couple, karena memang terlalu sibuk bekerja atau terlalu memikirkan masalah karirnya atau kondisi keuangannya, sehingga untuk masalah hubungan pribadi itu agak menjadi nomor 2 atau 3 atau 4 bahkan ya, tidak terlalu dipikirkan. Nah, bagi yang single sepertinya ya ada beberapa Aries yang single itu karena punya pengalaman masa lalu ya, yang dirimu tidak suka. Akhirnya dirimu bertahan bersamanya walaupun komunikasi itu tidak jalan. Nah ini ya, padahal si dirimu punya kesempatan untuk jalan dengan yang lain, sepertinya begitu. Nah dirimu berusaha untuk bertahan seperti itu, tapi ya sudah, itu keputusanmu. Tapi ada juga nih ya, yang single ya, Aries yang single, dirimu lah yang justru menunjukkan rasa simpati yang berlebihan. Ya naluri kali ya, seperti itu ya. Itu semua keputusanmu ya. Tapi sepertinya memang dirimu yang harus menunjukkan rasa itu. Ya, menunjukkan rasa itu. Berlebihan malah. Nah, kalau sekedar saran ya, di sini menunjukkan kartu Empress di sini. Yaitu tuh jika dirimu memberikan terlalu banyak, ya, entah itu memberikan simpati, memberikan kepedulianmu, menunjukkan rasa peduli yang berlebihan, jika sang dia tidak terlalu memperhatikan itu, maka dirimu tidak boleh terlalu larut dalam kesedihan. Tetapi kebanyakan justru larut dalam kesedihan itu. Nah, jadi benar-benar harus ambil keputusan lagi. Kalau nggak mau dicuekin, ya sudah, ambil keputusan yang terbaik. Bagaimana? Gitu. Tapi
sepertinya saat ini dirimu bertahan untuk tidak mengambil keputusan itu. Untuk yang masalah percintaan ya. Kalau yang masalah finansial kan lain lagi ya. Nah, sekarang saya ke yang couple. Yang couple ini ya, sama ya, memang kondisinya dirimu harus banyak saling memberikan komunikasi ya. Jangan hanya dirimu yang justru memberikan klarifikasi, memberikan penjelasan terhadap pasangan dirimu, tetapi dirimu pun sebaliknya juga berhak untuk mendapatkan penjelasan dari pasangan masing-masing agar tidak terjadi salah paham. Tetapi kenyataannya justru dirimu lah yang terlalu banyak berkomunikasi gitu ya. Nah sekarang mungkin dirimu yang tidak terlalu banyak mendengar gitu ya. Sekarang waktunya untuk mendengar apa yang pasangan dirimu inginkan, atau ya agar terjadi sama-sama saling kesepahaman itu benar-benar terjadi, agar saling percaya apabila dirimu melakukan pekerjaan yang saling berjauhan gitu ya. Nah ini maka pasangan ini harus benar-benar komunikasi harus dijaga. Nah baik ya. Nah, terima kasih teman-teman telah bersenang-senang bersama saya. Jika tidak beresonansi, maka ini bukan untuk dirimu. Segera beralih saja ke channel yang lain. Tapi jika ini beresonansi, syukur Alhamdulillah. Dan Aries, Juni, semoga kebahagiaan untuk dirimu ya. Karena memang dirimu berhak untuk mendapatkan itu semua. Aries, sampai jumpa di video saya selanjutnya. See you soon.